Pemirsa, informasi pada pagi hari ini, kebakaran melanda gedung hotel di Kompleks Asrama Haji Embarkasi Medan, Sumatera Utara, Rabu siang. Api diduga berasal dari lantai 2 gedung. Api berkobar melahap bagian tengah gedung Hotel Madinah Al Munawaroh di Kompleks Asrama Haji Embarkasi Medan, Sumatera Utara. Api diduga berasal dari lantai 2 yang merupakan aula utama. Saat kebakaran, tengah berlangsung pelatihan pendampingan masyarakat yang diselenggarakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara di lantai 4. Puluhan peserta langsung dievakuasi melalui tangga darurat hingga seluruhnya berhasil keluar dengan selamat. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Di resepsionis Pak, tiba-tiba pada lari turun ke bawah keluar, terus nggak taunya ada kebakaran. Terus tadi kondisinya gimana? Kalian dievakuasi melalui mana? Ini melalui pintu belakang Pak, karena pintu depan udah habis semua. Asrama Haji Medan. Saat ini kondisi sudah pemadaman total dan tinggal untuk penyisiran masing-masing gedung. Asal api masih dalam penyelidikan dan lebih kurang 7 armada yang kita turunkan pada operasi kali ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobby Pakpahan melaporkan. Pemirsa, gardu listrik Jalan Pesanggerahan Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran gardu listrik ini sempat memicu sejumlah ledakan. Kebakaran trafo genset Jalan Sangrahan depan Ras Market. Api dengan cepat membakar gardu listrik Jalan Pesanggerahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Api bahkan menyambar tiang listrik hingga kabelnya terputus. Peristiwa kebakaran ini membuat panik warga yang melintas saat beraktivitas. Apalagi kebakaran itu sempat memicu sejumlah ledakan. Petugas pemadam kebakaran sektor Kembangan yang tiba di lokasi langsung memadamkan api dan melokalisir agar tidak terjadi perambatan ke bangunan lain. Panik nggak Pak orang-orang sana? Panik. Pada kabur-kabur nggak? Ya berdua kabur lah. Udah kabur ya? Terus membesar putus kabel listrik. Udah itu aja. Ini apa sih yang terbakar Pak? DC dan gardu. Gardu ya? Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran ini. Hingga kini sejumlah petugas PLN tengah melakukan perbaikan. Di Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, 3 unit mobil hangus terbakar saat terparkir di halaman masjid di Cirebon, Jawa Barat. Diduga kebakaran dipicu saat sopir angkot berusaha memindahkan bensin dari tangki ke jerigen. Kebakaran terjadi di halaman masjid disertai suara ledakan kaca membuat panik warga sekitar. Kobaran api cepat membesar menghanguskan 3 kendaraan, yakni 1 mobil angkot dan 2 mobil pribadi yang terparkir di halaman masjid. Diduga percikan api berasal dari aktivitas sopir angkot yang sedang memindahkan bahan bakar minyak dari tangki mobil ke jerigen. Setelah insiden terjadi, sopir angkot melarikan diri. Jadi pecahan dari pecahan itu timbul percikan, ada suara ledakan dari kaca-kaca. Diduga mereka mungkin ketakutan lagi ngumpet di sekitar warga. Artinya sampai sekarang tidak ada pemilik angkotnya? Belum, sementara masih penyelidikan, kami sedang mencari pemilik mobil tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan. Seorang pelajar yang hendak membeli makanan di sebuah warung di Lebak, Banten diserang sekelompok pelajar lain. Beruntung warga menghalau gerombolan pelajar tersebut. Kelompok pelajar SMK swasta yang berboncengan dengan 4 sepeda motor mendekati seorang pelajar yang hendak membeli makanan di sebuah warung di Lebak, Banten. Beruntung, korban bisa menyelamatkan diri. Sementara warga menghalau gerombolan pelajar itu. Mereka sempat kocar-kacir saat dibubarkan warga. Korban mengaku tidak memiliki permasalahan dengan para pelaku. Sebelumnya, ia mengira berhenti untuk menanyakan alamat. Mau beli gorengan, disuruh sama Pak Bos.
Saya ke situ. Di situ langsung datang dia gerombolan 4 motor lebih. Itu saya langsung cegat ke sini, langsung mau dipukulin. Warga datang. Langsung pada kabur sono, Pak. Sono udah saya diamanin motor 1. Saat itu korban berada di lokasi karena sedang praktek kerja lapangan di sebuah bengkel. Dalam insiden tersebut, 1 unit sepeda motor ditinggalkan para pelajar dan kini diamankan oleh warga. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, Anyus melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang obat terlarang digerebek polisi di Kota Bandung, Jawa Barat. Di lokasi ini, petugas menemukan 1,2 juta butir obat keras berbagai jenis seperti tramadol, Eximer, dan dextro. Polisi menggerebek sebuah rumah di perumahan Mekarwangi, Kota Bandung, Jawa Barat karena digunakan sebagai gudang obat terlarang. Di lokasi ini, petugas menemukan 1,2 juta butir obat keras berbagai jenis seperti tramadol, Eximer, dan dextro. Namun sayang pemilik rumah kabur melalui pintu belakang saat digerebek polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diduga sudah memperjualbelikan obat terlarang selama 1 tahun. Jadi kita menyita selain daripada obat-obatan terlarang, kita menyita Honda mobil merek Jazz nomor D1402 yang benar punya bandar tersebut, 1 lembar SNK, 1 unit nomor 2, 1 buah catatan, KTP, SIM, dan juga buku tabungan. Hingga saat ini, petugas Sat Narkoba Polrestabes Bandung telah mengantongi identitas pelaku. Polisi pun masih memburu pelaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Mela, Anyus melaporkan. Seorang wanita yang tinggal bersama pacarnya menjadi korban penganiayaan sang kekasih. Aksi penganiayaan viral karena korban sempat live di media sosial saat penganiayaan terjadi. Ya ampun, kali ini tengok, tolong. Inilah video viral saat seorang wanita, Melin Oktaviani, 27 tahun, mendapat penganiayaan dari sang kekasih, NK, 27 tahun, yang disiarkan langsung melalui media sosial korban di Kota Baru, Jambi. Terlihat saat live, korban sempat mengalami penganiayaan dan terdengar tangisan anak kecil. Aksi penganiayaan ini pun menuai komentar dari warganet yang menyaksikan kejadian tersebut. Usai viral, polisi pun akhirnya menangkap pelaku penganiayaan. Motif penganiayaan ini dilatar belakangi kebutuhan ekonomi terkait persoalan nafkah keluarga. Namun pelaku tidak bisa memenuhi permintaan korban. Dua pasangan ini mereka tinggal bersama. Si perempuan menuntut si laki-laki untuk memberikan uang susu kepada anak, namun laki-laki tidak bisa memberikan. Kemudian perempuan tersebut melarang pasangannya untuk meninggalkan rumah. Kemudian terjadilah percekcokan sehingga menyebabkan terjadinya penganiayaan. Atas perbuatannya, pelaku penganiayaan terhadap pacarnya yang tinggal satu rumah tanpa hubungan pernikahan tersebut terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat menangkap 6 pelaku baru dalam kasus jaringan sindikat penjualan bayi internasional. Ditreskrimum Polda Jawa Barat juga mengamankan 2 bayi yang siap diberangkatkan ke Singapura. Ditreskrimum Polda Jabar kembali menangkap 6 orang tersangka kasus penjualan bayi dan mengamankan 2 bayi berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ke-6 orang tersangka baru ini adalah orang-orang yang bertugas menjadi pengasuh dan juga orang tua palsu. Ke-6-nya ditangkap di 2 lokasi di Kalimantan Barat, yaitu di Pontianak dan Kuburaya, setelah beberapa kali dilacak selalu berpindah-pindah. Selain pelaku dan bayi, petugas juga menyita sejumlah dokumen dari hasil penggeledahan di rumah tersangka, termasuk paspor bayi, orang tua palsu, dan juga dokumen akta notaris yang merupakan dokumen adopsi bayi-bayi yang sudah dibawa ke Singapura. Di Pontianak dan Kuburaya, kita berhasil lagi mengamankan 2 orang bayi yang rencana akan diadopsi juga. Kemudian kita juga mengamankan 6 orang tersangka dengan inisial TSH, KR, DI, DA, FL, dan ML. 4 orang tersangka dibawa ke sini untuk melakukan penahanan
yang 2 lagi tidak kita lakukan penahanan karena memang kondisinya hamil. Total 20 tersangka sindikat penjualan bayi internasional yang diamankan polisi, 2 diantaranya masih DPO. Sementara 8 bayi berhasil diamankan dan telah dititipkan di sebuah panti asuhan di Bandung, Jawa Barat. Di Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno melaporkan. Aksi pencurian kabel lampu penerang jalan terekam kamera warga di Bandung, Jawa Barat. Pelaku nekat menggali tanah demi kabel tembaga. Pelaku pencurian kabel tembaga terekam video amatir warga di Jalan Riau, Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku membongkar dan menggali tanah di sekitar tiang lampu menggunakan linggis demi mengambil kabel tembaga. Tidak hanya itu, pelaku juga turut menggasak komponen sehingga sejumlah lampu penerangan jalan mati. Menanggapi aksi pencurian ini, Dishub Kota Bandung Panji Karismadi mengungkapkan pelayanan pemeliharaan PJU terus diintensifkan, baik melalui patroli rutin maupun kanal pelaporan dari masyarakat. Kalau kabel bawah tanah aja, kalau pasang harganya sekitar 68 ribuan satu meter. Kalau ngitung matinya itu, kalau satu rangkaian mati berarti kabelnya dibuat semua gitu. Minimal berapa meter Pak yang dicuri? Kalau bicara minimal ya satu rangkaian bisa mungkin 100 meteran gitu ya. Hingga kini, Kota Bandung memiliki sekitar 40.000 titik PJU yang dipelihara setiap hari oleh petugas Dishub. Meski dijaga selama 24 jam, terkadang masih kecolongan dengan ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran melaporkan. Polisi menangkap 2 pelaku pencurian masing-masing di kawasan Stasiun Manggarai dan di sebuah rumah kontrakan di Kali Anyar, Tambora, Jakarta Barat. Kedua pelaku yang bekerja sebagai pengamen kerap mencari kesempatan untuk mengambil barang penumpang kereta komuter lain yang tertinggal. Aksi mereka sempat terekam CCTV. Mereka mencari kesempatan mengambil barang penumpang yang tertinggal saat kereta dalam keadaan kosong di Stasiun Duri. Tas berisi laptop untuk kemudian dijual di pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat senilai Rp750.000. Ketika kereta kosong, korban lupa membawa tasnya. Lalu untuk kedua pelaku memasuki gerbong kereta dan melihat kesempatan ketika ada tas yang tertinggal. Dari pemeriksaan sementara diketahui keduanya sudah beraksi selama 5 kali. Kini mereka dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Sebanyak 4 pengemudi ojek pangkalan yang memaksa seorang ibu yang membawa bayinya turun dari taksi online di Stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka terbukti bersalah melakukan pengancaman dan tindak kekerasan terhadap korban. Video ini merekam ketegangan antara pengemudi ojek pangkalan dan layanan taksi online di Stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Di tengah hujan, seorang ibu yang membawa bayinya menggunakan taksi online dipaksa turun oleh sejumlah pengemudi ojek pangkalan. Tindakan ini dilakukan oleh ojek pangkalan karena menuduh sopir ojol telah mengambil penumpang di wilayah mereka. Karena merasa terancam, korban memilih turun dan sempat meluapkan emosinya. Korban dan suami serta bayinya kemudian berjalan kaki untuk melanjutkan perjalanan. Insiden ini viral di media sosial. Usai viral, polisi menangkap 4 pengemudi ojek pangkalan inisial A, U, N, dan JU. Dari hasil penyelidikan, para ojek pangkalan ini sengaja menyuruh penumpang turun karena mereka klaim taksi online tidak bisa masuk wilayah tersebut. Keempat pengemudi opang ini telah ditetapkan sebagai tersangka karena telah melakukan tindakan pidana pengancaman dan kekerasan terhadap korban dalam peristiwa yang terjadi di Stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang.
Permintaan dari para oknum opang itu diduga disertai dengan tindakan intimidasi atau persekusi. Sebab berdasarkan pengakuan korban, salah seorang oknum opang mengancam dan mengempiskan ban apabila penumpang tidak mau turun. Keempat tersangka kini ditahan di Polsek Cisoka. Para tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang kekerasan dan pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Warga di Lumajang, Jawa Timur rela antre berjam-jam di SPBU untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite. Kelangkaan BBM diduga imbas dari tutupnya jalur utama Jember-Banyuwangi sehingga mengakibatkan keterlambatan pengiriman BBM. Antrean panjang kendaraan roda 2 maupun roda 4 terjadi di sejumlah SPBU di Lumajang, Jawa Timur sejak 2 hari terakhir. Warga rela antri berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite maupun Pertamax. Kelangkaan BBM yang terjadi di Lumajang diduga imbas dari ditutupnya jalur Jember-Banyuwangi sehingga mengakibatkan keterlambatan pengiriman BBM. Selain itu, kelangkaan BBM juga terjadi akibat panik buying yang mengakibatkan antrean panjang di sejumlah SPBU. Udah jam dari sekitar jam berapa ya? Jam 8-an tadi. Sampai sekarang belum ya Pak? Belum. Panjang ya. Nah ini ke depan ini tambah lama ini. Ini kan 7 lebih tadi. sampai sekarang Mbak? Iya betul. Hampir 3 jam Mbak ya? Iya betul. Ini kenapa Mbak kok rela antri ini? Ya gimana lagi Mas, motornya nggak ada isinya BBM-nya. Diperkirakan stok BBM di wilayah Lumajang baru akan kembali normal dalam beberapa hari ke depan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Heboh seorang pria agen pulsa menjadi korban perampokan. Usut punya usut, pelaku ternyata telah merekayasa perampokan demi uang 60 juta rupiah. Tapi udah nggak apa-apa lah. Semuanya sehat-sehat aja lah. Cepet ketemu. Tapi biasanya kayak gitu tuh cepat. Warga desa Sinunukan, Mandailing Natal, Sumatera Utara dibuat heboh pasca peristiwa perampokan yang dialami Mulyadi, seorang agen pulsa sebuah perusahaan provider. Awalnya Mulyadi mengaku telah dirampok oleh sejumlah orang yang membawa senjata tajam hingga uang hasil penjualan pulsa yang akan disetor raib dibawa pelaku. Tidak itu saja, untuk meyakinkan warga, Mulyadi juga mengaku telah ditusuk dengan pisau di bagian kaki dan tangan. Namun setelah diusut polisi, ternyata peristiwa perampokan tersebut hanya akal-akalan Mulyadi, si agen pulsa. Tujuannya agar Mulyadi tak jadi menyetorkan uang hasil penjualan pulsa kepada pihak perusahaan provider sebesar 60 juta rupiah dan uangnya untuk membayar hutang pribadi. Peristiwa tersebut dikategorikan direkayasa oleh si korban karena terlilit utang, sehingga uang yang tadi dicuri itu untuk mengelabui, kemudian untuk membayar hutang. Usai akal-akalannya ketahuan, kini Mulyadi si agen pulsa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Viral ASN yang juga konten kreator dipalak 3 preman. Ketiga pelaku sudah diciduk polisi, tapi mereka membantah memeras korban. Kalau misalnya kalian minta uang rokok, kalian paham. Minta Bang, jujur aja Bang. Kalian minta 20.000 per mobil tadi. Kita langsung 20.000 ngomong. Seorang ASN sekaligus konten kreator asal Ketapang, Kalimantan Barat emosi saat mobilnya diadang dan diminta uang 200.000 oleh 3 pria diduga preman. Kayak begini, negara ini kayak gini Pak Prabowo. Begini lah negara ini. Peristiwa itu terjadi di Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah saat ASN sedang menjemput keluarganya. Video dugaan pemalakan ini viral di media sosial hingga polisi menciduk ketiga pelaku. Para pelaku selanjutnya membuat video klarifikasi, namun tetap membantah memeras korban. Tentang video viral kemarin yang kita bertiga ini,
tentang yang dituduh di teks video kita ini ada katanya dibilang kalau tidak mau dilaksir dia harus bayar 200.000. Itu tidak benar sama sekali. Tidak benar sama sekali itu. Dan kita cuma mau minta bagi karena penumpangnya lebih paket travel kita di Dumai. Mereka soalnya melihat video klarifikasi itu, korban pun tak terima disebut sopir travel. Korban pun meminta polisi tegas menindak para pelaku. Kami menjemput keluarga kami di sana. Lalu kemudian kejadian ini adalah sebuah tindakan premanisme menurut saya. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun antara truk pengangkut paket dan truk pengangkut biji kopi dengan 2 sepeda motor terjadi di Jalan Grobogan Blora, Grobogan, Jawa Tengah. 1 pengendara sepeda motor meninggal dunia karena mengalami luka berat. Dalam rekaman video amatir warga, 2 pengendara sepeda motor dievakuasi warga untuk dibawa menuju Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sujati Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Kecelakaan beruntun antara sebuah truk dan 2 sepeda motor yang menghantam truk mogok di tengah jalan ini terjadi Rabu pagi di Jalan Grobogan Blora, Desa Mayahan, Kecamatan Tawang Harjo, Grobogan, Jawa Tengah. Kecelakaan beruntun bermula ketika truk pengangkut biji kopi mogok di tengah jalan Selasa dini hari. Hingga Rabu pagi, truk belum bisa dievakuasi dan masih menutup separuh ruas jalan. Karena minimnya penerangan di lokasi, membuat pengemudi truk pengangkut paket yang melaju dari arah barat menuju Jawa Timur tidak menyadari keberadaan truk mogok hingga menghantam bagian belakang truk yang mogok. Truk pengangkut paket kemudian hilang kendali dan menabrak sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Saya tuh yang patah itu trouble dari semalam. Sekitar subuh tuh ada truk Jember lewat, mungkin nggak ada rambu-rambu, goyanganan kesenggol truknya itu, truk yang rusak. Terus dari belakang ada sepeda motor Mio ikut kesenggol goyanganan, yang depan Vario. Akibat kecelakaan, 1 pengendara motor meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit dan seorang pengendara motor lainnya mengalami patah tulang. Arus lalu lintas dari arah Jawa Timur menuju Grobogan, Jawa Tengah dan sebaliknya juga mengalami kemacetan panjang. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Puri Agung Karangasem menggelar prosesi ngayut atau prosesi menghanyutkan abu jenazah ke laut sebagai bagian dari rangkaian karya Baligya Utama. Kegiatan ini didukung penuh oleh Partai Perindo yang mendorong pelestarian budaya dan adat di tanah air. Diiringi suara balai ganjur ratusan puspa, serta beragam sesaji diarak ribuan warga menuju pantai ujung Karangasem, Bali, pada ritual ngayut. Prosesi ngayut menjadi penutup rangkaian karya Baligya Utama yang digelar Puri Agung Karangasem. Partai Perindo yang dikenal Partai Kita turut memberikan dukungan melalui mobil ngayah. Bersama ini kami bersama kawan-kawan kader Partai Perindo yang ada di Dusun Kalanganyar sebanyak 50 orang turut berpartisipasi untuk menyukseskan acara hari ini. Menaikkan level daripada Atma yang dulu hanya ngaben badan kasar itu, kemarin kan badan halusnya yang kita sucikan dari alam pitara menuju dewa pitara. Dukungan partai yang dipimpin Angela Tanusudibyo pada karya Baligya Utama menjadi bukti nyata komitmen Partai Perindo dalam pelestarian adat dan budaya sebagai bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Rusia dilanda tsunami usai gempa bawah laut berkekuatan magnitudo 8,8 guncang semenanjung Kamchatka. Sementara tsunami juga melanda wilayah Jepang imbas gempa di kawasan Rusia. Gelombang tsunami hantam Kepulauan Kuril di Rusia usai gempa bawah laut berkekuatan magnitudo 8,8 di semenanjung Kamchatka. Sejumlah bangunan di kota kecil Severokurils hancur dan menyeret sejumlah fasilitas termasuk pabrik pengelolaan ikan ke laut. Otoritas pemerintah setempat mengumumkan perintah evakuasi ribuan orang yang berada di kawasan terdampak bencana.
Belum diketahui jumlah korban jiwa akibat bencana alam tersebut. Gempa disertai tsunami yang menerjang Rusia diakui sebagai yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Belum diketahui jumlah korban jiwa akibat bencana alam tersebut. Sementara itu, usai gempa magnitudo 8,8 mengguncang lepas pantai timur Rusia, Jepang terimbas tsunami. Gelombang tsunami menghantam Kanagawa dan Chiba di Jepang. Ombak putih menerjang garis pantai Hokkaido di utara serta Ibaraki di Chiba dan timur Tokyo. Imbas tsunami, masyarakat diimbau untuk pindah ke dataran tinggi. Pemirsa Liga Futsal Profesional telah memasuki babak final yang mempertemukan dua raksasa futsal Indonesia Bintang Timur Surabaya, BTS FC dan juga Black Steel FC. Dua tim tampil memukau dalam final leg pertama yang digelar di Gor Among Rogo, Yogyakarta. Pertarungan dua raksasa futsal Indonesia Bintang Timur Surabaya, BTS FC dan Black Steel FC berlangsung seru dan menegangkan di leg pertama final Liga Futsal Profesional 2025 yang digelar di Gor Among Rogo, Yogyakarta. Sejak peluit pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan ofensif dan agresif. Jual beli serangan terjadi sepanjang laga yang membuat atmosfer pertandingan final leg pertama ini berjalan panas. Skor 2-2 menyudahi pertandingan yang berjalan sama kuat ini. Pada laga perebutan tempat ketiga leg pertama, Unggul FC mampu membungkam lawannya Favage Banua. Pada pertandingan ini, Unggul FC masih terlalu perkasa bagi Favage Banua. Tim asal kota Malang, Jawa Timur ini mampu membantai habis lawannya dengan skor 5-1. Kemenangan telak ini membuka jalan bagi Unggul FC untuk meraih posisi ketiga pada turnamen Liga Futsal Profesional 2025. Sementara itu, pada lanjutan Women Pro Futsal League 2025 pekan ke-8, Kuda Laut Nusantara KLN Angels tampil gemilang usai membenamkan Kebumen United Angels. Dengan permainan cepat dan taktis, KLN Angels mampu meladeni permainan sang juara bertahan hingga akhirnya menang dengan skor tipis 2-3. Pada laga penutup, Alive FC menuai hasil positif saat berhadapan dengan Netik Ladies. Pada laga ini, Alive FC mampu tampil solid dan dominan saat mengalahkan Netik Ladies dengan skor 1-3. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi yang menginspirasi. Pemirsa, kota Depok dijuluki sebagai kota belimbing karena menghasilkan keuntungan yang fantastis bagi para petani lokal. Bahkan keuntungan mencapai puluhan juta per bulan diraup dari hasil budidaya buah eksotis ini. Keberhasilan panen buah belimbing Dewi jadi primadona pertanian Kota Depok dan sumber pendapatan yang menjanjikan. Buah dengan rasa manis dan kandungan air yang tinggi ini sangat diminati masyarakat. Tidak hanya manis, belimbing Dewi juga mampu menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Harga per kilo belimbing Dewi dimulai dari Rp13.000 hingga Rp25.000. Proses panen tidak butuh waktu lama, hanya sekitar 50 hari. Bahkan meski di lahan kurang dari 1.000 meter dapat menghasilkan di atas 5 kuintal dalam sekali panen. Ini paling ya sekitar 5 kintalan, Bang. 5 kintal. Satu itu tempat. Dijual kemana sih, Bang? Ke pasar, Bang. Apa ada pengiriman ke luar negeri apa gitu gak sih, Bang? Enggak. Enggak, jadi masih daerah Jabodetabek lah. Ya terutama ya Pasar Induk Kramat Jati, Tangerang, macam-macam sih, kemana aja ngirimnya, pasar-pasar. Oh, permintaannya banyak sih. Iya, tergantung permintaan dari mananya. Masa depan belimbing Dewi sebagai ikon Kota Depok dinilai sangat cerah. Dengan inovasi yang terus berkembang, diharapkan belimbing Dewi dapat terus memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi masyarakat Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, usai buang air kecil, alat vital bocah terjepit resleting celana di Depok, Jawa Barat. Karena tak bisa lepas, orang tua akhirnya meminta bantuan tim damkar. Tahan ya. Dengan penuh kesigapan dan hati-hati, petugas damkar berusaha melepaskan resleting yang menjepit alat vital seorang anak laki-laki. Proses evakuasi ini dilakukan di kantor Dinas Pemadam Kebakaran di Jalan Boulevard GDC Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat.
Peristiwa berawal saat sang anak selesai buang air kecil. Saat hendak menutup celana, alat kelaminnya terjepit resleting. Orang tua sempat berusaha namun gagal dan meminta pertolongan petugas damkar. Diketahui proses evakuasi berlangsung selama 1 jam menggunakan alat gerindam ini. Itu buru-buru habis kencing, dia mau pakai celana, kesangkut kemudian itu kelaminnya di sleting. Karena berhubung orang tuanya udah mencoba buat ngakalin, nggak bisa karena agak panjang ya, agak dalam. Telepon ke damkar, kita lakukan pertolongan di damkar. Setelah berhasil mengevakuasi organ vital anak laki-laki tersebut, personil damkar pun berusaha menghibur sang anak dengan mengantarkannya kembali ke rumah. Dari Depok, Jawa Barat, Im Rizky Anyus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, seekor ular sanca berukuran 4 meter ditemukan di plafon rumah warga di Kota Bekasi, Jawa Barat. Penemuan ular sanca jenis kembang ini sempat membuat warga sekitar panik. Warga RT 9 Kampung Teluk Buyung, Kelurahan Marga Mulia, Kecamatan Bekasi Utara, histeris melihat seekor ular di plafon rumah. Warga terkejut dengan adanya ular di permukiman mereka. Warga berupaya mengevakuasi ular dengan kayu. Upaya evakuasi pun membuat warga sekitar histeris lantaran ular sempat meronta dan bertahan di plafon rumah. Setelah lebih dari 1 jam, ular sepanjang 4 meter itu berhasil dievakuasi. Diduga ular berasal dari kebun kosong di samping lokasi penemuan ular. Di wilayah ini sudah 7 kali ditemukan ular bersarang di permukiman warga. Banyak kebun kosong dan lokasi dekat dengan aliran Kali Bekasi diduga ular bersarang dan berkembang biak. Panjangnya berapa meter? Sekitar panjang tadi damkar bilang sampai 4 meter. Iya, 4 meteran dah. Itu jenisnya apa, Pak? Jenis kobra kuning. Kemungkinan dari sini, kemungkinan dari kebun sebelah. Gitu. Kita nggak tahu ular udah nyampe di sini. Gitu. Ditemukan di atas ya? Ditemukan di atas ralon. Ular sanca kembang sepanjang 4 meter dengan bobot lebih dari 8 kg. Selanjutnya dibawa ke markas pemadam kebakaran Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Seorang guru SMAN 1 Bandung dilaporkan hilang misterius sejak Kamis minggu lalu. Pihak sekolah masih menelusuri hilangnya guru ekonomi tersebut. Inilah sosok guru ekonomi SMAN 1 Bandung bernama Ardi Richardiansyah yang hilang sejak hari Kamis minggu lalu. Ardi terakhir diketahui keluar rumah di kawasan Dipati Ukur, Kota Bandung saat siang hari. Hilangnya sang guru pertama kali disadari pihak sekolah setelah tidak bisa dihubungi seperti biasa. Berdasarkan kronologi dari pihak sekolah, Ardi terakhir dilihat setelah pamit ke rumahnya untuk mengambil paket. Setelah itu pihak keluarga mengabarkan pihak sekolah bahwa dirinya menghilang. Pihak sekolah menduga hilangnya Ardi disebabkan utang piutang dengan koperasi sekolah dan pinjaman online. Diperkirakan sang guru ekonomi memiliki utang hingga ratusan juta rupiah. Kemarin juga kami sudah melalui kepala sekolah ke rumah orang tua beliau. Ya, jadi ya ingin mengetahui sejauh mana sih, sampai memang saya tanya ketika itu udah ada beritanya, belum ada. Dan saat ini keberadaan guru ekonomi SMA 1 Bandung tersebut masih belum ditemukan. Sementara untuk pembelajaran di SMA 1 Bandung digantikan oleh guru ekonomi lainnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ernan David, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu koperasi merah putih di Polewali Mandar viral lantaran memiliki bangunan mewah dan berfasilitas lengkap. Tak hanya menyediakan sembako, koperasi yang selalu ramai pengunjung ini memiliki fasilitas kesehatan serta gedung serbaguna untuk kepentingan masyarakat. Inilah suasana koperasi merah putih di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang hebohkan warga. Koperasi ini memang berbeda dari koperasi lain yang sepi bahkan tutup, lantaran justru ramai setiap hari. Koperasi yang baru dibentuk ini viral karena memiliki fasilitas lengkap dan bangunan 2 lantai yang semuanya dibangun secara swadaya. Bangunan ini juga turut dilengkapi ruang transaksi, toko sembako atau minimarket yang menjual kebutuhan rumah tangga hingga alat pertanian dan pupuk, apotek hingga layanan pemeriksaan kesehatan. Yang tak kalah menarik,
lantai 2 difungsikan sebagai gedung serbaguna. Tempat ini disewakan untuk rapat perjamuan hingga pesta pernikahan dengan harga terjangkau. Koperasi yang didirikan Bapak Presiden ini memang untuk melayani. Jadi pemikiran lain yang biasa kita dengar di media sosial, yang samakan di Sadadi. Kami sudah beroperasi dan membuktikan bahwa kami sudah melayani. Tinggal bagaimana BUMN itu mendukung penuh, menyuplai material, bahan baku, kebutuhan koperasi kelurahan maupun Sadadi. Bukan hanya simpan pinjam, koperasi ini juga bertujuan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau. Koperasi berdiri seusai pemerintah presiden yang mengumumkan 80.000 koperasi desa se-Indonesia di Hari Koperasi untuk Kesejahteraan Masyarakat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan. Pelaku curanmor di Muaro Jambi babak belur dihajar massa usai mencuri motor milik seorang ibu hamil. Korban sempat terjatuh saat berupaya mempertahankan motornya dari aksi pencurian. Seorang pelaku curanmor ini babak belur dihajar massa di Muaro Jambi. Pelaku diketahui sudah 3 kali masuk penjara dengan kasus berbeda. Sudah tak berdaya hingga nyawanya diselamatkan polisi yang datang ke lokasi. Rekan pelaku sebagai penjual motor curian juga berhasil diringkus petugas di tempat persembunyiannya. Sebelumnya, pelaku menggasak sepeda motor milik ibu hamil di depan toko fotokopi di Desa Mandalo Darat, Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Korban sempat berupaya mengejar motornya agar tidak dibawa kabur hingga terjatuh. Pelaku memanfaatkan keteledoran korban yang menggantungkan kunci motor saat berada di parkiran pinggir jalan. Adanya kesempatan karena motor dari korban ataupun pelapor sedang diparkirkan di luar toko fotokopi dan kunci kontak dari motor tersebut masih tergantung. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, 2 pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Muaro Jambi. Keduanya dikenakan hukuman 5 tahun pidana penjara. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi,